Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Goseda, kembali lagi di Smart Dharma Talk pada episode kedua. Halo temannya, perkenalkan saya Edi Waluyo yang kali ini akan menjadi host dalam episode kedua. Halo temannya, perkenalkan saya Edi Waluyo yang kali ini akan menjadi host dalam kegiatan Smart. Dan kali ini kami sudah kedatangan tamu spesial dari dosen UGRIS, ada Ibu Dr. Arfilia Wijayanti, SPD, MPD. Halo Ibu. Halo Mas Edi. Iya, mungkin lebih lanjut aja ya Bu. Ibu kesini tadi gimana nih dalam perjalanannya? Alhamdulillah lancar sih, saya Semarang aja. Oh, Semarang aja, ternyata akam sih ini teman-teman. Nah, mungkin Ibu kali ini kita akan membahas tentang laboratorium PGSD UGRIS. Nah, tapi sebelum lanjut itu Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi untuk teman-teman Goseda atau mungkin maba-maba UGRIS nih PGSD terutamanya belum mengenal gitu. Mas Edi, perkenalkan saya Arfilia Wijayanti, biasa dipanggil Bu Arfi. Kalau Mas Edi belum pernah ya diajar Bu? Belum Bu. Baik. Kemudian saya biasanya mengampu mata kuliah IPA dan saat ini saya diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Prodi PGSD untuk mengelola laboratorium PGSD. Begitu Mas Edi. Luar biasa nih, kita kali ini bersama pemateri yang luar biasa banget karena kepala ya Bu, kepala dari laboratorium PGSD UGRIS. Nah, mungkin Ibu untuk bergabung dengan PGSD UGRIS itu dari tahun berapa nih Bu? Sudah lama ya, jadi saya bergabung itu dulu masih ada istilahnya dosen luar biasa dari tahun 2009. Itu Mas Edi baru usia 4 berapa? tahun Bu. Mas Edi usia 4 tahun saya udah ngajar di sini. Wah, luar biasa banget nih. Kelihatan dong ini jaraknya. Gak apa-apa dong. Sebenarnya ini luar biasa banget, hari ini kita bertemu dengan dosen yang luar biasa. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab dari teman-teman Goseda dan mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait laboratorium PGSD. Itu tempatnya di mana? Mungkin teman-teman mahasiswa baru dan mungkin dari teman-teman yang PGSD yang sudah lama juga mungkin lupa gitu Bu. Oke, sebelum saya jawab mungkin saya tanya dulu nih, Mas Edi sendiri sudah pernah ke lab PGSD yang di mana nih? Kalau saya kayaknya yang di lantai 4 Bu. Lantai 4 aja? Gitu, oke. Di lab 4 atau 8? Betul. Oke, baik. Kalau tadi Mas Edi sudah pernah di lab seni ya, di lab 408. Sebenarnya lab PGSD itu ada di lantai 1, itu ada lab produksi, kemudian ada di lantai 4 tadi seberangnya ya, sebenarnya lab 408 itu ada lab pengembangan dan pengajian ke-SD-an itu di lab 402, kemudian ada lab model SD itu di lab GU 403 dan juga di lab 404 itu lab pengembangan alat peraga. Sebentar, kalau tadi disampaikan hanya pernah di lab 408 dulu semester 1-2? Itu kayaknya mata saya kuliah. lupa. Okay. Yang IPA itu ya, kayaknya itu di lantai 4 juga ya. Lantai 4, iya betul. Di lab 403 dan 404 itu juga biasa digunakan untuk praktik Iya. IPA. Berarti saya sudah 2 kali nih, yang seni sama yang laboratorium. Tambah ini ya berarti Iya, berarti 3 sama ini. Berarti tambah 1 di lab lantai 5 ya, 503 itu lab multimedia. Nah ini yang ruangan dipakai untuk podcast ini. Mungkin kalau mengingat itu kan banyak ya Bu, pasti ada fungsinya masing-masing. Mungkin salah satu yang produksi nih Bu, saya kepo banget. Biasanya kalau dari laboratorium UGRIS itu, PGSD UGRIS itu memproduksi apa sih Bu? Oke, baik. Jadi di lab produksi ya, di lantai 1 itu kita punya ada alat CNC. Jadi dengan alat CNC itu kita bisa mencetak ya alat peraga. Jadi mungkin nanti Mas Edi kalau di semester akhir gitu ya mau mengembangkan media pembelajaran untuk skripsinya gitu ya, mengembangkan puzzle dan sebagainya, itu bisa dengan mencetak di alat CNC dengan bahannya MDF ataupun akrilik gitu ya. Kemudian juga bisa mencetak gantungan kunci gitu. Kemudian ada juga sablon. Jadi pernah melihat nggak proses sablon kaos gitu? Kalau secara langsung gitu. Kalau secara langsung kebetulan saya waktu SMS juga pernah prakteknya sablon. Cuman kalau di UGRIS sendiri kayaknya ini informasi baru nih teman-teman. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman nanti nih misalkan punya kaos polos gitu ya, kemudian teman-teman bisa cetak sendiri desainnya begitu, kemudian
bawa stikernya, kemudian silahkan nanti bisa sablon juga di lab Wah. produksi gitu ya. Itu kemudian tadi ya kalau misalkan puzzle, alat peraga seperti itu juga bisa. Tahu Tangerang tidak Mas Edi? Tahu. Alat peraga matematika itu ya Hmm. juga bisa dicetak dengan alat CNC. Jadi nanti didesain dulu di CNC-nya, kemudian nanti teman-teman bisa kembangkan media pembelajarannya. Keren banget nih ternyata laboratorium Itu PGSD baru Ukris. di ruang baru di produksi ya, karena kan di lab Iya. produksi itu ada lab musik juga. Sudah pernah masuk ke lab musik? Kayaknya belum deh Bu. Oke, jadi di lab musik itu juga kita PGSD itu sebenarnya sudah sangat lengkap gitu ya. Jadi di lab musik itu ada berbagai alat musik yang sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk pengembangan bakat dan minat teman-teman gitu. Suka nyanyi? Aduh, kebetulan suara saya sangat-sangat tidak usah didengarkan. Semester berapa? Sekarang saya semester 4. Berarti semester 4 kemarin sudah studi eksplorasi ya? Sudah. Kemarin di BIS nyanyi? nyanyi Bu, nyanyi. Oke, nah berarti bisa kan? Bisa. Jadi nanti bisa dilatih terus itu di lab musik gitu ya. Nanti Betul. bisa koordinasi dengan laboratorium kami, silahkan di waktu yang kosong. Nanti kalau misalkan perkuliahan nih teman-teman ada jam jeda kuliah gitu ya, jangan hanya jadi mahasiswa apa tuh istilahnya, Kupu. apa tuh kuliah pulang kuliah kan gitu ya, bener ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman bisa mampir ke lab produksi, main musik dan sebagainya. Oke. Kan kita udah ngomongin soal lab produksi. Nah, ini naik lagi Bu. Oke. Kan tadi ada katanya ada laboratorium IPA nih. Oke. Nah, itu tuh biasanya digunakan untuk praktek IPA saja kah atau mungkin ada kegiatan lain, Bro? Oke, jadi di laboratorium 403 pengembangan model SD ya, kemudian lab 404 pengembangan alat peraga. Jadi di tiap semesternya itu memang berfungsi sebagai laboratorium untuk praktikum mata kuliah konsep dasar IPA biologi dan IPA fisika begitu ya. Namun laboratorium pengembangan model SD ini yang ada di 403 dan 404 ini juga bisa dimanfaatkan untuk praktek mengajar gitu ya. Misalkan micro teaching, sehingga teman-teman itu tidak hanya sekedar mendapatkan teori misalkan terkait dengan 8 keterampilan mengajar apa saja sih, tapi juga mempraktekkan langsung di lab tersebut gitu. Oke, kita sudah sampai yang ke IPA untuk raga. Nah, ini kayaknya biasanya anak-anak juga senang yang seni-seni nih, Bu. Oke, ya. Baik. Dari PGSD Ukris juga menyediakan laboratoriumnya untuk ruangannya. Nah, itu di mana, Bu? Oke, laboratorium seni yang tadi ya mungkin Betul. laboratorium yang pernah dikunjungi Mas Edi tadi Iya. waktu mata kuliah seni apa? Seni Seperti itu. rupa, seni musik, seni apa lagi ya? Seni rupa, seni musik, sama yang drama itu. Oke, seni tari Iya. dan drama. Betul. Baik, lab GU402 atau laboratorium seni memang ini berfungsi untuk mengembangkan terkait dengan tadi ya seni ya. Tadi ada seni lukis Pak Singgih ya, Iya, gitu ya. betul. Jadi teman-teman dan Pak Rafian, Pak Pur ya. Pak Pur ya. Jadi bisa mengembangkan bakat teman-teman ya di seni lukis, kemudian juga ada seni tari dan drama. Jadi berlatih seni tari dan drama di lab 408 sebelum nantinya tampil ya kan. Iya, betul banget. Nantinya tampil di Balairum gitu ya. Betul. Kemudian juga di lab seni ini juga dilengkapi dengan set gamelan ya. Betul, Jadi betul. teman-teman kalau berkenan memang ini ya sangat sayang gitu kalau teman-teman tidak memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jadi teman-teman bisa berlatih juga gamelan ya, bermain gamelan dengan barangkali berkolaborasi dengan UKM Sangkatan. Iya, seperti betul itu. banget. Kan kita sebelum bahas ruangan terus fungsi-fungsinya nih Bu, mungkin sarana prasarana yang disediakan dari PGSD Ukris selain yang Ibu sebutkan tadi karena udah di-spill sedikit nih gitu kan, mungkin ada lagi mungkin informasi tentang prasarana atau sarana yang belum disampaikan dan belum dimengerti buat teman-teman juga. Oke, selain itu kan tadi di lantai 4 ya, kan kita Betul. belum naik ke Oh lantai iya, lima. ini Di belum. lantai 5 ini ada lab multimedia gitu ya. Jadi di ruang ini memang berfungsi untuk mengembangkan pengembangan multimedia, khususnya multimedia pembelajaran. Betul. Ya, sesuai dengan visi prodi. Mas Edi sudah tahu visi prodi PGSD? Apa ya? Oke, kurang. gitu ya. Baik, jadi memang
laboratorium PGSD khususnya di 503 ini, Lab Multimedia ini salah satu sarana penunjang akademik yang harapannya ini bisa membantu program studi untuk mencapai visi program studi, yakni menghasilkan lulusan guru yang ahli atau unggul di dalam multimedia pembelajaran dan juga tata kelola seni, kemudian berjiwa wirausaha dan juga berjati diri gitu. Keren banget ya ternyata Ibu. Mungkin pertanyaan yang terus sulit nih Bu. Okay. Mungkin kalau misal kita kan biasanya mahasiswa, apakah laboratorium itu bisa digunakan seperti selain untuk praktikum ya? Mungkin dari teman-teman mungkin kayak pengen ke lab untuk mengerjakan tugas atau mungkin yang lain-lain, apakah diizinkan Bu? Ya, jadi silahkan gitu ya. Jadi laboratorium itu terbuka gitu ya, kecuali memang saat itu laboratorium sedang dimanfaatkan untuk perkuliahan. Betul. Karena memang laboratorium ini kan dijadwalkan juga sebagai ruang perkuliahan. Seperti di laboratorium 503 ini atau Lab Multimedia ini digunakan untuk kuliah coding dan juga kuliah multimedia pembelajaran. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan, silahkan manfaatkan di waktu yang mana itu tidak digunakan sebagai ketika jadwal kuliah. Jadi bisa digunakan di luar jadwal kuliah gitu. Ada lagi? Mungkin itu dulu sih Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain digunakan dalam kegiatan perkuliahan, apakah laboratorium juga dimanfaatkan untuk penelitian, untuk pengabdian ataupun membuat kegiatan akademik yang lainnya? Oke, baik. Tujuan atau fungsi utama dari laboratorium memang tadi ya untuk menunjang proses akademik, khususnya di proses pembelajaran. Tapi selain itu juga bisa menunjang di penelitian. Ya, tadi mungkin saya sudah menyampaikan sedikit gitu ya terkait misalkan tadi ada mahasiswa yang ingin mengangkat skripsinya gitu ya. Sudah ada gambaran belum nih tentang skripsi? Aduh, belum nih Bu. Belum mungkin ada sama sekali. Belum. Baik, jadi misalkan nih teman-teman mau meneliti gitu ya. Kalau mahasiswa PGSD biasanya penelitiannya kan ada yang kualitatif nih, ada yang kuantitatif, ada yang pengembangan. Kalau yang tadi pengembangan mungkin sudah saya sampaikan di awal sekilas gitu ya. Misalkan mau mengembangkan media puzzle, nah teman-teman bisa mendesain dulu, kemudian nanti mencetak di lab produksi gitu ya. Kemudian ada juga misalkan skripsinya tentang tadi ya yang kuantitatif, yang judulnya mungkin pernah dengar nih, saya yakin pernah dengar, misalkan keefektifan model betul. PBLK atau BJBLK ya, berbantuan media diorama kah atau apa ya. Ini efektif terhadap hasil belajar atau apa begitu ya, misalkan seperti itu gitu. Nah ini jadi di lab 403 dan 404 itu sudah ada beberapa media pembelajaran, ini hasil karya kakak kelas saudara juga gitu ya, yang bisa dimanfaatkan tadi dipinjam sehingga teman-teman bisa tadi misalkan berbantuan media diorama yang sudah ada di lab nih, jadi nanti dipinjam, kemudian nanti teman-teman menerapkan media itu dibawa ke kelas gitu ya, kemudian dilihat apakah media itu efektif atau tidak di kelas gitu. Kurang lebih seperti itu tadi ya untuk di penelitian. Kemudian untuk di kegiatan yang lainnya tadi ya mungkin di lab 408 juga berfungsi tadi untuk berlatih berkolaborasi dengan UKM Sangkatama tadi. Kemudian di kami di lab itu dari 2024 itu kami ada kegiatan yang siswa SD itu berkunjung ke lab sehingga bisa bermanfaat juga untuk siswa SD di sekitar kampus begitu. Oke, luar biasa banget nih ternyata laboratorium PGSD Ugris. Oke Bu, kayaknya sebelum sampai pertanyaan selanjutnya kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih. Di laboratorium PGSD Ugris, Ibu itu sendirian atau mungkin dibantu siapa? Nah, ini salah satu yang harus diketahui dari teman-teman. Oke, kalau di laboratorium tentu tadi berkolaborasi ya dengan Kaprodi dan Sekprodi, kemudian juga ada laboran. Tahu Pak Alam? Tahu. Ya, biasanya membantu di praktikum itu ya. Laboran kami yang standby di lab produksi, kemudian ada juga teman-teman asisten laboratorium yang membantu juga di dalam melaksanakan program laboratorium.
berarti banyak orang di laboratorium PGSD Ukris. Oke, selanjutnya tadi kan sudah disepil juga terkait program unggulan dari laboratorium PGSD Ukris. Nah, selain itu ada lagi nggak program-program yang mungkin sedang dikembangkan atau mungkin sedang dijalankan dari PGSD Ukris? Oke, baik. Untuk program lainnya yang untuk internal begitu ya, kami ini sedang melaksanakan namanya Class of the Moon. Sudah pernah dengar? Mungkin sudah ada yang tayang gitu ya. Jadi kami nanti akan berkolaborasi begitu ya dengan mahasiswa di setiap kelas, setiap angkatan. Mungkin nanti kelasnya Mas Edi juga bisa ya, gitu boleh, ya, menampilkan apa ya penampilannya gitu ya. Jadi ya ini untuk mengembangkan bakat minat teman-teman gitu. Ya Mas Edi tadi yang suka karaoke bisa menampilkan suara terbaiknya di musik gitu ya, atau mungkin ya bisa podcast seperti ini dengan dosen vokalnya misalnya seperti itu. Berarti ini hanya 2 atau mungkin ada kegiatan lain? Oke, tadi selain itu tadi ya, selain yang internal ya, tadi yang eksternal tadi kami juga sudah melakukan namanya holiday ceria gitu ya. Holiday ceria ini yang eksternal artinya laboratorium ini juga bisa dimanfaatkan tadi ya untuk anak-anak SD yang ada di sekitar kampus. Yang kemarin di awal Juni kita sudah melakukan holiday ceria, jadi ini ditujukan untuk siswa-siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya di sekitar Semarang. Kemarin ada beberapa SD begitu yang bergabung kemudian melaksanakan berbagai aktivitas di laboratorium begitu. Betul banget. Nah, untuk informasi ini mungkin bisa dipantengin di Instagram. Betul banget. Karena saya kayaknya kemarin juga melihat, soalnya kan teman-teman saya juga atlet juga memberikan informasi kayaknya menyenangkan banget nih Bu. Oke, selanjutnya yaitu adalah menurut Ibu manfaat yang paling besar yang diperoleh mahasiswa ketika memanfaatkan laboratorium PGSD itu apa Bu? Oke, baik. Tentu sangat bermanfaat ya ketika teman-teman bisa memanfaatkan secara maksimal ya fasilitas yang ada di kampus ya, karena tidak hanya menguasai teori saja tetapi juga memberikan pengalaman praktis tentunya, sehingga hal tersebut akan sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman terjun di sekolah gitu ya. Belum magang? Belum Bu. Sudah bisa mengoperasikan Smart TV? Wah, itu kayaknya belum Bu, kayaknya pengen nyoba deh di sini sekarang. Bisa itu ya, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lab, di media, atau kalau guru sekolah dasar itu kan harus bisa semua gitu ya. Betul banget. Nggak hanya matematika, IPA, bahasa, tapi kadang di sekolah diminta untuk misalkan nih melatih untuk ekstra musiknya gitu kan. Betul. Ada fasilitas itu di lab dan silahkan dimanfaatkan. Ada Smart TV di lab, teman-teman sebelum nanti magang, karena di sekolah sekarang kan hampir semua ada ya gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman diminta gurunya untuk mengoperasikan, tolong ini Smart TV-nya gitu teman-teman. Ini gimana? Tapi kalau teman-teman sudah pernah mencoba, nah ini sangat bermanfaat, sangat aplikatif teman-teman untuk nanti diaplikasikan di sekolah. Betul banget. Jadi ya teman-teman harus banget memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan dari PGSD Ukris, karena salah satunya lab sendiri ya Bu, harus dimanfaatkan dengan baik karena banyak banget manfaat-manfaat yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya yaitu Ibu, nah ini setelah manfaat Ibu, tentunya dalam setiap kegiatan pasti ada namanya tantangan, apalagi di laboratorium PGSD Ukris yang luas dan banyak sekali labnya. Nah, mungkin tantangannya masih dihadapi dan dalam meningkatkan pemanfaatan laboratorium PGSD itu apa Bu? Tantangannya, Ya betul. Tantangan yang dihadapi itu ya untuk memaksimalkan tadi ya terkait dengan pemanfaatan fasilitas tentu dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi sudah sebagai contoh gitu ya, sudah kami infokan, kami sudah pernah mengunggah misalkan ada aktivitas di lab musik nih, kemudian di caption sudah kami infokan, silakan bagi mahasiswa yang berkenan untuk melakukan aktivitas bisa datang ke lab gitu. Tapi nah ini mungkin tadi terkait dengan mungkin motivasi motivasi dari mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas dari laboratorium itu nanti bisa dikembangkan lagi. Berarti
salah satu faktor paling besar mahasiswa dalam penggunaan lab itu karena motivasinya sih. Betul. Cuman memang saya lihat ya, apalagi di teman-teman saya di kuliah sendiri, motivasi untuk berkegiatan itu memang sangat-sangat menurun. Salah satunya mungkin ya berimbas pada laboratorium, penggunaan laboratorium ini. Mungkin ada solusi nggak mungkin dari Ibu? Salah satunya kan mungkin saya bisa memotivasi nih buat teman-teman. Mungkin Ibu belum sempat atau mungkin ketika Ibu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu responnya beda, karena biasanya setahu saya Ibu, penyampaian orang ketika mengetahui informasi itu berbeda Bu. Mungkin Ibu ada salah satu cara nggak sih buat teman-teman itu lebih termotivasi agar mau memanfaatkan fasilitas laboratorium PGSD UKRIS gitu. Oke. Baik, ini jadi membahas motivasi Iya, ya. betul Jadi banget. motivasi dari mahasiswa ya, ini sama halnya seperti ketika nanti Mas Edi mungkin gitu ya magang melihat motivasi belajarnya siswa Iya, betul, gitu ya. betul. Jadi motivasi pasti ada yang dari dalam ya, intrinsik ataupun ekstrinsik. Nah, kalau yang dari intrinsik dari dalam diri mahasiswa, saya kira itu dari mahasiswa sendiri Betul, yang betul. bisa mengelola atau manajemen. Tapi kalau yang dari luar, misalkan saya gitu ya, misalkan sebagai contoh di mata kuliah saya kebetulan mengampu di mata kuliah pengelola laboratorium, sehingga di sini penugasannya tentu akan saya integrasikan dengan pemanfaatan laboratorium di lab PGSD itu sendiri begitu. Kita udah panjang kali lebar nih bahasnya Bu. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang kita dapatkan dari teman-teman Guseda yang kami telah up di Instagram. Salah satunya mungkin salah satunya itu sih tadi motivasi. Yang kedua yaitu tentang mungkin pesan sih Bu, karena setiap mahasiswa kayaknya membutuhkan pesan. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan buat mahasiswa PGSD terkait pentingnya pentingnya pemanfaatan tentang laboratorium PGSD itu dalam penunjang perkuliahan dan aktivitas akademik. Oke. Baik, jadi untuk kakak-kakak mahasiswa ya, Sobat Guseda di Prodi PGSD khususnya gitu ya, ini dari pihak kampus gitu ya, dari pihak Prodi kampus sudah menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang sangat memadai untuk pengembangan kompetensi saudara sebagai calon guru profesional, insya Allah ya, gitu ya. Amin. Jadi silahkan teman-teman bisa memanfaatkan secara maksimal gitu ya. Ayo kita sama-sama nih memanfaatkan laboratorium PGSD, menjadikan laboratorium PGSD terus berkembang gitu ya. Kemudian saya percaya gitu ya, saya sangat yakin Mas Edi sendiri tadi ya sebagai generasi Gen Z gitu ya. Gen Z kalau untuk penguasaan teknologi itu sudah sangat menguasai gitu ya. Tapi jangan hanya menguasai teknologi gitu ya, tapi gunakan gitu ya fasilitas dan prasarana teknologi ini untuk mengembangkan sesuatu yang inovatif yang nantinya bisa berdampak bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Keren banget nih. Hari ini kita sudah belajar banyak banget tentang laboratorium PGSD UKRIS. Ibu, saya izin menyimpulkan tentang apa yang Ibu sampaikan, di mana teman-teman pemanfaatan laboratorium PGSD UKRIS itu sangat perlu karena salah satu penunjang kuliah itu adalah penggunaan lab PGSD. Jadi untuk teman-teman, untuk seluruh mahasiswa PGSD dan tentunya maba-maba yang baru nih harus mengetahui informasi-informasi terkait laboratorium PGSD UKRIS. Nah, mungkin itu aja Ibu, dan mungkin satu lagi Ibu, closing statement dari Ibu untuk laboratorium PGSD untuk kedepannya, dan mungkin untuk pesan dan pesan lagi nih Bu untuk teman-teman mahasiswa PGSD khususnya. Oke, baik. Untuk closing statement ini untuk mungkin kakak-kakak tadi udah banyak nih untuk mahasiswa PGSD gitu ya. Mungkin ini untuk
teman-teman di SMK Oh gitu iya, ya, boleh. di SMA gitu ya, ataupun yang sederajat begitu. Kalau teman-teman punya cita-cita seperti Mas Edi tentu ya, menjadi guru SD yang profesional, silahkan bergabung di PGSD Umbris karena sudah sangat lengkap untuk laboratoriumnya, yang mana ini nanti pasti akan mendukung teman-teman dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon guru. Wah, keren banget deh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah berbincang panjang lebar dengan saya dan telah mengikuti Smart kedua ini dengan baik. Tentunya luar biasa banget. Mungkin itu saja Smart pada kali ini, Smara Dharma Talk kedua saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.